bahwa ini adalah platform sosial media yang punya konsep baru, di mana di aplikasi ini itu ada 10 fitur. Kita di sini semua pengen bahwa konten kreator dan juga user yang aktif di dunia digital itu di sini tidak hanya bisa berkreasi, tapi juga mendapatkan keuntungan dari sharing ekonomi platform, yang mana keuntungan yang didapatkan nanti itu transparan dan memang juga terpercaya gitu. Pertama dari momen iklan, jadi ketika kita mau iklan di sini itu udah bisa dapat keuntungan juga, yang mana keuntungannya masuk ke wallet si pengguna itu sendiri, pengguna. Oh, keren banget. Keren banget ya, apalagi walletnya di sini kita juga sudah bersama dengan Dana. Oh, Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Indra, tentunya di Gala Indra Channel. Nah, kali ini sobat Galita sekalian, saya sedang berada di apa ini? Hype ya? Di kantor PT Hype Teknologi Indonesia. Oke, teman-teman, beruntung sekali hari ini saya sudah hadir di hadapan kita semua. Ini Mbak Sheryl, dia sebagai Public Relation dari PT Hype Teknologi Indonesia. Dengar-dengar nih teman-teman, kita sekarang lagi ada konsep baru dalam bermedia sosial. Oke, mau tahu kan teman-teman apa aja sih? Oke, sekarang langsung aja kita ke Mbak Sheryl. Oke, selamat siang Mbak Sheryl. Iya, cantik banget hari ini Mbak Sheryl. Terima kasih. Iya, kalau perempuan kan cantik ya teman-teman. Kalau cowok ganteng ya. Bukan saya sih. Iya. Oh, alhamdulillah. Ya teman-teman, kali ini kita ngobrol-ngobrol aja nih. Sebenarnya kita ada konsep baru nih ya. Kalau teman-teman udah baca di berita itu, Hype sekarang media sosial karya anak bangsa. Yang siap mendunia ya Mbak Sheryl ya. Oke, kalau pengen tahu teman-teman, yuk kita tanya-tanya aja. Apa sih itu Hype? Oke, silakan Mbak Sheryl. Jadi gini Pak Indra, sebelumnya kita Indra kan sudah menyinggung nih kalau Hype ini adalah salah satu konsep baru dari sosial media. Oke. Nah itu betul sekali Pak Indra. Jadi kita kan sudah sudah sangat ngerti lah ya mengenai dunia media sosial. Semua orang sekarang sudah pakai media sosial. Bahkan media sosial sendiri itu sudah sebagai kebutuhan lah ya dalam berkehidupan sehari-hari. Betul ya Pak Indra ya. Mulai dari Instagram, YouTube dan segala macam. Teman-teman semua sudah mengerti lah ya, sudah akrab gitu. Mulai dari anak kecil sampai yang tua pun sekarang sudah paham lah ya, udah ngerti cara menggunakan media sosial, apalagi sekarang semua sudah digital begitu Pak. Nah, karena berkembangnya dunia digital ini di tahun 2021 ini, apalagi kemarin juga Pak Jokowi sempat menyampaikan bahwa keinginannya untuk masyarakat Indonesia ini, terutama kaum muda yang milenial ini ke depannya, bahwa bisa menjadi talent digital. Wow. Kayak gitu Pak. Nah, dan kami juga di sini Hype hadir sebagai aplikasi media sosial karya anak bangsa Indonesia asli yang juga sudah legal terdaftar di Kominfo. Ini hadir sebagai media sosial yang tidak hanya menjadi wadah bagi para user dan juga konten kreator yang mereka aktif di dunia digital, tapi juga bagi para kita nih yang ingin berbisnis, terutama bisnisnya di dunia digital gitu Pak Indra gitu. Berarti bisa menciptakan lapangan kerja baru juga sih buat betul banget. Jadi muda semuanya. Betul, jadi fungsinya tidak hanya menikmati sosial media, tapi juga bisa berbisnis nih, yang mana sistem bisnisnya ini menguntungkan gitu. Oke, bahasa kerennya teman-teman sebagai sharing ekonomi platform. Sebagai sharing ekonomi platform juga gitu, betul sekali. Memang sih kita akui ya teman-teman, jadi pengguna media sosial di Indonesia itu karena memang populasi kita sangat besar, seperti itu. Apalagi yang saya dengar sih memang pengguna media sosial itu ya terutama ya para kaula muda itu biasa sehari itu kita guna media sosial itu lebih dari 2 jam sehari. Lebih ya Pak ya. Itu mungkin itu yang melatar belakangi Hype ini berdiri ya. Seperti itu. Yang dari data juga yang kami dapatkan itu, kalau kita ini orang-orang Indonesia itu menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam untuk main media sosial.
Jadi nggak terasa kadang 5 menit, 10 menit gitu pakai HP, ternyata dalam sehari itu menghabiskan waktu sekian banyak gitu. Betul, jadi peluang untuk bisnis di dunia digital, terutama media sosial tuh sangat besar gitu. Apalagi ya kita ngapa-ngapain sekarang serba media sosial gitu kan ya Pak ya? Iya, Betul, ya? apalagi selain kita bermedia sosial, kita bisa dapat penghasilan langsung dari media sosial kan. Betul. Keren banget itu. Wow. Ini jadi double ya. Oh iya. Bisa berkreativitas, bisa dapat keuntungan juga. Dan juga yang paling penting di Hype ini adalah semua konten yang diupload di sosial media Hype ini ada perlindungannya loh Pak. Wah itu ada mantap perlindungan banget. lokalnya. Oke. Ada juga perlindungan internasionalnya. Jadi semua konten yang ada di aplikasi ini terjamin aman, nggak bisa dibajak oleh siapapun. Gitu Pak. Jadi menghindari piracy ini kan sekarang lagi banyak banget kasus-kasus pembajakan konten. Apalagi kontennya berkualitas terus sembarangan dibajak sama orang. Itu kan rugi ya Pak ya. Nah kalau di Hype ini tuh benar-benar dijamin. Kita benar-benar mengedukasi masyarakat untuk sadar mengenai hak cipta gitu. Berarti ini juga melindungi para pekerja seni lainnya supaya berkarya jauh lebih baik lagi. Pokoknya tidak usah takut berkarya. Artinya karya apapun di sini sudah dilindungi. Baik perlindungan lokalnya juga ada, internasional juga ada. Wow, keren banget itu Mbak Seri. Oke, terus bicara mengenai Hype nih ya, teman-teman pasti nanya Hype itu apa sih? Nah mungkin Mbak Seri bisa jelaskan. Kalau PT-nya kan memang PT Hype Teknologi Indonesia. Nah sementara Hype itu ya kita belum tahu nih sebenarnya Hype tuh media sosial seperti apa sih Mbak Seri nih? Jadi gini, di Hype ini tadi kan saya sudah bilang bahwa Hype ini adalah platform sosial media yang punya konsep baru di mana di aplikasi ini itu ada 10 fitur Pak. Banyak banget ya. 10 fitur sekaligus paling lengkap. Terus terutama juga di sini didukung oleh teknologi blockchain dan fingerprint combat nih, spesialnya itu karena di aplikasi ini itu karena nggak semua aplikasi didukung oleh blockchain. Nah blockchain ini hebatnya adalah dia bisa menyimpan datanya dari para user yang ada di Hype ini dan datanya itu sangat secure di blockchain. Orang nggak bisa ambil, orang nggak bisa ngehack. Tuh, jadi aman dari pembajakan. Kemudian juga ada fingerprint combat yang mana teknologi fingerprint combat ini termasuk AI ya, artificial intelligence. Yang mana ini didesain khusus, dikembangkan khusus oleh Hype sendiri untuk menjamin kalau misalkan nanti adanya indikasi duplikasi konten. Jadi nggak ada bisa orang plagiat di sini gitu. Canggih ya, itu canggih dan nggak semua sosial media punya loh, cuma Hype yang punya loh. Iya, karena kan ya maaf kalau di media sosial lainnya kan banyak sekali gitu yang konten yang original yang para pekerja seni udah capek-capek buat, tapi ya mohon maaf dibajak dengan begitu aja. Bahkan justru bajakannya justru malah meluas seperti itu. Banyak oknum yang memanfaatkan situasi seperti itu. Nah, tapi di sini teman-teman enaknya kita sudah dilindungi oleh tadi blockchain, fingerprint combat segala macam. Oke, bicara mengenai tadi dengar-dengar ada 10 fitur. Apa aja sih Mbak 10 fiturnya? Jadi fiturnya mulai dari Hype Story, ada juga Hype Feed, ada juga Hype Chat, kemudian ada Hype Live, live streaming. Terus ada juga Hype Script. Hype Script di sini nanti usernya bisa upload konten teks. Jadi kayak blog gitu. Itu biasanya Hype Script itu biasanya saya tahu untuk para penulis yang biasanya dia bikin storyboard atau apapun. Biasanya kalau ya kadang-kadang itu teman-teman yang suksesnya suatu konten kreator itu nggak lepas dari para penulis. Nah di sini lihat disediakan wadahnya ya. Betul sekali. Jadi tadi ada Hype Story. Hype Story itu ya seperti kayak dia temporary 24 jam ya. Terus juga ada Hype Feed di mana di sini kontennya berupa video durasi panjang nih gitu. Video durasi panjang. Kemudian ada juga ini Hype Audio. Itu dia Hype Sound. Jadi untuk nanti musik, untuk untuk lagu. Jadi bisa di sini bisa juga diperjualbelikan kontennya begitu. Jadi selain dapat duit dari likes nih, karena kan per likesnya di sini dihitung. Jadi setiap likes yang masuk di konten per konten, mau konten video, mau konten audio ataupun konten teks, semua ada likesnya itu semua diakumulasikan masuk ke wallet yang ada di masing-masing akunnya, di masing-masing akun yang terdaftar di Hype nih Pak. Gitu. Jadi semua baik konten kreator atau pengguna yang kita sebut user itu berarti semua udah didata semua. Seperti itu. Karena di sini yang saya tahu
kita sebagai user juga kita juga bisa dapat duit juga ya Mbak ya? Betul. Oh, mantap banget. Nah sebelum bahas mengenai keuntungan untuk user sama konten kreatornya, tadi saya lanjutin dulu ya Pak ya. Boleh, silakan. Ada juga yang namanya hype competition. Oh, hype competition, oke. Hype competition, terus kemudian ada hype games. Yang mana di sini kita bisa main games online juga. Oh, keren banget. Keren ya, jadi semuanya lengkap, bener-bener lengkap, ada semua. Ada juga hype diary, dimana di hype diary ini bisa share kegiatan sehari-hari gitu. Tapi ini nggak temporary. Kalau yang story kan temporary nih. Kalau hype diary ini dia permanen. Oh gitu, kayak cerita-cerita pendek gitu ya? Kayak cerita pendek berbentuk video. Oh gitu. Keren ya. Jadi macam-macam nih. Jadi semua kalau dicari di aplikasi Hype semua yang ada. 10 fitur berarti ya bisa dibilang ini gabungan dari beberapa media sosial yang ada ya Mbak ya? Betul. Wow gitu. Wah mantap. Kalau boleh tahu nih Mbak Sherry ini kan sebagai public relationnya PT Hype. Sebenarnya tujuannya Hype ini tuh apa sih Mbak? Baik, kalau tujuannya sih yang pasti yang itu tadi ya, kita di sini pengen mengedukasi masyarakat bahwa hak cipta itu penting banget dilindungi, gitu kan. Apalagi kalau kita bayar hak cipta nih, ngurus hak cipta gitu kan sendirian, itu biayanya mahal ya Pak ya, bisa sampai jutaan gitu. Sedangkan di Hype sendiri ini biayanya sangat murah. Kalau perlindungan lokal gratis, gak bayar sama sekali. Tapi kalau perlindungan internasionalnya berbayar hanya Rp15.000 saja. Itu sangat murah. Dan yang kedua juga kita di sini semua pengen bahwa konten kreator dan juga user yang aktif di dunia digital itu di sini tidak hanya bisa berkreasi tapi juga mendapatkan keuntungan dari sharing ekonomi platform, yang mana keuntungan yang didapatkan nanti itu transparan dan memang juga terpercaya gitu. Pertama dari nomor iklan, jadi ketika kita membuat iklan di sini itu bisa dapat keuntungan juga, yang mana keuntungannya masuk ke wallet si pengguna itu sendiri, pengguna. Oh, keren banget ya, apalagi walletnya di sini kita juga sudah kerjasama dengan Dana. Oh, Dana, baik. Jadi nggak main-main ya Pak ya. Gitu. Jadi bagi sobat Garindra yang mau menggunakan aplikasi nggak usah ragu-ragu. Jadi langsung aja dong, karena informasinya sebentar lagi aplikasi Hype ini akan launching ya. Wow, mantap. Oke, pokoknya teman-teman sobat Garindra tetap aja pantengin informasi di Gala Indra. Begitu nanti kita udah live, teman-teman jadi user yang pertama untuk menggunakan. Karena apa? Di sini ada duitnya semua. Ada, dan yang diuntungkan di sini nggak cuma user sama konten kreator loh Pak. Oh gitu. Jadi kita di sini juga membuat kesempatan untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi tim marketing di PT Hype Teknologi Indonesia. Gitu ya Pak Indra ya. Banyak banget ya Pak ya. Banyak banget. Oke, tadi pertama teman-teman sebagai content creator kita juga bisa. Kemudian berikutnya yang kedua kita jadi user juga untung. Kemudian jadi marketing juga diuntungin juga ya. Betul. Tentunya dengan tingkat kompensasi yang menjanjikan juga ya Pak. Oh gitu. Wah, kayaknya saya udah nggak sabar ya teman-teman ya. Ibaratnya kita tunggu aplikasinya segera go live seperti itu. Oke, jadi kalau boleh tahu nih Mbak, biasa perusahaan media sosial atau startup itu kan nggak lepas dari algoritmanya. Betul. Jadi kalau yang kita tahu di perusahaan sebelah seperti itu media sosial dia juga punya algoritma sendiri. Cuma yang saya tahu gimana sih algoritma untuk Hype ini biar berbagi untuk para user juga atau content creator seperti itu. Jadi sistem bisnis yang diterapkan di Hype ini itu benar-benar transparan, kita terbuka ya. Berapa sih persentase keuntungan yang didapatkan? Kan? Jadi kalau keuntungan untuk user kita membagikan sebanyak 30%. 30%? Besar banget ya Mbak ya? Banyak ya. Kemudian kalau untuk pembuat kontennya atau konten kreator dapat 30% nih keuntungannya. Berarti sama aja iklannya gitu. Dan untuk Hype sendiri itu perusahaan dapatnya 40%. Gitu. Wah, berbagi banget berarti semua dibuang ke semua pasti masyarakat gitu. Apalagi konten kreator ya bisa jadi posisi sebagai user juga kan. Karena kalau dia lagi nggak bikin konten jadi user kan tuh masuk juga keuntungannya. Setuju. Gitu. Terus apa ada syarat belum Mbak? Misalkan kan yang kita tahu sebagai konten kreator kan apa harus misalkan harus berapa subscriber atau viewer baru bisa dimonetisasi. Nah kalau di sini gimana persyaratannya Mbak? Apa semuanya bisa menjadi konten kreator atau gimana gitu? Jadi kan pasti banyak yang bertanya-tanya nih. Jadi kalau di Hype ini tidak ada sistem minimal subscribers atau followers gitu. Join di Hype saja, masuk di aplikasi sebagai user saja, nggak bikin konten pun ini Pak sudah bisa dapat keuntungan. Pertama dari iklan, kemudian dari postingan yang diposting nih, misalkan dia tidak
sebagai profesional content creator, tapi hanya ya iseng aja posting. Tapi kalau ada likes yang masuk, kan kehitung juga tuh Pak tadi. Dapat keuntungan yang mana satu likesnya ini dihargai Rp400 tuh. Bayangkan kalau dapat jutaan likes, kalau karyanya bagus, selain bisa dibeli orang nih Pak karyanya, keuntungannya dari likesnya juga. Belum kurang apa coba? Nanti kalau kita hitung aja ya teman-teman, Rp400 aja, kita kali 1.000 aja udah luar biasa gitu. Itu baru dari like, belum dari yang viewer atau jam penayangan itu mungkin banyak banget ya. Betul. Ya udah lah, ntar saya mendingan bekerja buat hype aja. Iya, sebenarnya sebagai content creator juga, sebagai user juga. Iya. Ntar kabarin ya Mbak kalau udah live. Pasti. Ada penawaran lagi nih satu buat Pak Indra. Oh gitu. Kita juga terbuka untuk para investor yang ingin bekerja sama dengan PT Hype Teknologi Indonesia nih Pak. Oh gitu. Ya sekarang kan banyak nih para investor atau pendana itu yang bingung menempatkan dananya. Seperti itu. Nah di sini dia juga menyediakan juga ya. Betul sekali. Seperti itu. Dan kayak gitu tadi karena semua di sini kita sistemnya transparan. Oh, dan juga baik. setiap alokasi dana digunakan untuk proses pengembangan perusahaan itu sudah dijamin nih Pak. Tuh keuntungannya juga. Oh, gitu. Keunggulannya ada yang jamin nih alokasi dananya. Dijamin oleh Berdikari Insurance. Oh baik. Gitu. Wah, Jadi diasuransikan ya Pak ya. Berarti aman ya dananya. iya, berarti dana kita itu semua masuknya ke project hype itu sendiri ya Mbak ya? Betul. Memang projectnya itu biasanya untuk apa ya Mbak? Apa untuk meningkatkan media sosial itu sendiri atau gimana? Pasti. Jadi untuk setahun ke depan ini pun kita sudah ada beberapa program nih. Kayak misalkan sebentar lagi mau launching. Nah, kemudian ada juga kita akan kerjasama dengan KOL. Kemudian juga brand ambassador. Karena kan kita perlu nih menaikkan brand awareness-nya Hype itu sendiri gitu. Dan program-program lainnya kayak program sosial pun ada, charity pun ada. Jadi banyak ya program-programnya. Terutama kita lagi gencar-gencarnya ini iklan nih Pak. Lagi gencar-gencarnya mengenalkan kepada masyarakat ada aplikasi media sosial baru di Indonesia, karya anak bangsa gitu. Kita harus patut bangga. Kalau aplikasi luar saja bisa mendunia, nah aplikasi Indonesia harus bisa dong juga mendunia. Ya harus lah. Harus dong. Masa kita kalah sama dunia luar? Betul. Padahal populasi kita paling banyak di Indonesia loh. Paling banyak ada 272 juta loh. Kalau semuanya jangan 1 juta pengguna aja itu udah luar biasa. Trafficnya. Oke, jadi ini juga dibuka kesempatan untuk para investor juga atau pendana ya Mbak ya. Betul. Seperti itu ya. Kalau teman-teman ketahui bahwa kalau misalkan kita main project biasanya kan ada jaminan. Bisa kalau misalnya kita kerja sama bank itu biasanya mengeluarkan namanya bank garansi atau SKBDN. Nah di sini di Hype ternyata dia juga ada jaminannya untuk para pendana itu di cover oleh Berdikari Insurance. Oke, jadi sudah aman seperti itu. Nah nanti untuk tingkat pengembaliannya itu juga buat pendana juga ada ya Mbak ya? Pasti. Luar biasa. Ya pasti menarik ya Mbak ya? Sangat menarik Pak. Apalagi kita tahu lah dunia digital tuh berkembangnya tuh sangat pesat. Setiap tahun selalu berkembang, selalu ada yang baru lagi. Apalagi bicara mengenai artificial intelligence. Yang kita ketahui teman-teman di dunia digital itu ya di saat perekonomian lagi pada lesu di dunia juga ya, karena mungkin karena pengaruh pandemi kemarin seperti itu. Tapi kalau kita di bisnis digital itu ibaratnya kita bisa stabil, bahkan bisa lebih meningkat daripada bisnis konvensional lainnya. Nah, oleh karena makanya kalau kita lihat sekarang ini Mbak, banyak kok orang yang lari ke bisnis online atau misalkan dia menggunakan teknologi sebagai salah satu kendaraan ya, karena memang tidak menutup kemungkinan teman-teman kalau misalkan kita bisa menguasai teknologi, otomatis usaha apapun yang kita kombinasikan dengan teknologi itu pasti bisa maju ya. Maju. Lebih berkali-kali lipat daripada dengan cara tradisional nih ya Pak ya. Karena kalau dari digital untuk pemasarannya kita lebih meluas. Seperti itu. Target marketnya juga lebih banyak gitu ya Pak ya. Oke. Nah terus teman-teman terakhir kita mau tahu nih harapannya apa sih misalkan Hype ini didirikan seperti itu Mbak? Oke, kalau saya sih pribadi harapannya ya semoga nanti aplikasi ini tuh bisa jadi wakil bahwa Indonesia itu punya aplikasi yang keren gitu, aplikasi yang kualitasnya itu internasional, yang mana kita juga bukan jadi pesaing ya Pak ya, tapi menjadi salah satu aplikasi yang patut dibanggakan gitu. Saling mensupport. Karena media sosial yang ada juga memang sudah ada, cuma kan ini memang asli memang karya anak bangsa ya Mbak ya.
Oke, berarti kita harus bangga teman-teman. Harus bangga gitu, karena Kan kita punya tim kreatif punya yang tim kreatif. kelasnya ternyata kelas dunia nih, bukan kelas kelas biasa nih Pak. Kan aplikasi gitu. rencananya kan aksesnya nggak hanya untuk orang Indonesia, tapi juga kelas global nih, kelas internasional, semua bisa akses gitu. Jadi harapannya semoga hype ini juga bisa segera diterima oleh masyarakat Betul, juga. betul. Kemudian bisa sebagai tadi yang disampaikan sebagai sharing ekonomi platform juga, menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian kayaknya banyak banget ya gue dengar. Ya udah saya ngelamar aja deh. Boleh ya Pak? Boleh ya? Saya ngelamar mbaknya boleh. Ini ada lain gitu urusannya. Oh, ntar kita ngomong di backstage aja ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman sharing dari kita mengenai bincang bisnis kali ini. Kalau misalkan ada yang mau komen silahkan aja di kolom komentar supaya masukan dari teman-teman bisa meningkatkan untuk kualitas kita ke depannya. Betul, betul. Oke. Atau mungkin ada yang tertarik nih gabung menjadi tim marketing di PTH Teknologi Indonesia, boleh nih langsung datang ke kantor. Oke. Gitu ya. Nah, itu catat teman-teman. Gitu. Oke. Karena nanti akan ada program training khusus gitu, akan ada pelatihan khususnya juga. Oh gitu. Yaudah saya ikut aja. Boleh. Langsung ya Pak ya, di sini ya kita ya, langsung ya. Siap, ya? Iya. Tuh kan teman-teman, karena kita banyak bersilaturahmi, akhirnya rezeki kita makin luas gitu. Iya dong. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu untuk semuanya. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.